Halo teman-teman, para warga negara yang taat pajak di Indonesia. Oke, satu hari yang kemarin, kalau nggak salah tanggal 14 Juli, Indonesia, Dijen Pajak mengeluarkan aplikasi yang namanya M-Pajak, ya. Jadi mobile pajak lah gitu istilahnya lah ya. Jadi ini aplikasi ya guys, ini aplikasi bukan web based. Nah, sekarang kita mau baca dulu apa isi dari M-Pajak ini di beritanya dan kita akan tes langsung di handphone. Oke. Kita lihat news dari ddtc.co.id. DJP rilis aplikasi M-Pajak. Biaya kepatuhan pajak bakal makin rendah katanya. Jadi DJP telah meluncurkan aplikasi M-Pajak untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak. Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, ADPETSID, Pak Darussalam, menilai aplikasi M-Pajak sangat dibutuhkan wajib pajak seiring dengan makin berkembangnya ekonomi dan model bisnis. Aplikasi itu akan membuat cost of compliance semakin rendah katanya ya. Jadi cost of compliance itu cost yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka dia mengcomply kewajiban perpajakannya. Dalam rangka dia menyelesaikan kewajiban perpajakannya, ada cost yang masih dikeluarkan gitu. Nah, jadi kalau cost of compliance rendah, insya Allah dari berbagai penelitian di dunia akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Saya setuju. Oke. Darussalam mengatakan cost of compliance akan mahal jika semua proses bisnis DJP masih berjalan secara konvensional. Pasalnya, beberapa wajib pajak merasa perlu menggandeng pihak ketiga yang dapat mengerti administrasi perpajakan seperti konsultan pajak, seperti orang-orang kayak saya nih. Nah, menurut saya ini masih agak jauh, teman-teman. Masih agak jauh di Indonesia, mungkin masih beberapa tahun lagi supaya bisa tercapai di mana cost of compliance begitu rendah sehingga orang akan bisa dengan sendirinya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena sejauh yang saya tahu saat ini, si wajib pajak di Indonesia itu masih memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah. Ini setahu pengalaman saya ya teman-teman. Bukan kajian akademis. Oke. Masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah, dan fiskus atau petugas pajak atau pegawai pajak itu masih antagonis gitu teman-teman. Masih menakutkan sekali gitu loh. Jadi kalau orang pajak mendekat tuh mereka masih takut sekali gitu loh. Seharusnya kan petugas pajak menjadi teman bagi kita gitu loh. Jadi teman dari si wajib pajak, tapi sering kali terjadi masalah wajib pajak sering takut dengan petugas pajak gitu. Nah, ini masalah yang masih belum sampai bisa diatasi sampai sejauh ini. Oke, kita lanjut. Dengan kemudahan yang ditawarkan aplikasi M-Pajak, lanjutnya wajib pajak akan bisa sukarela menjalankan kewajibannya. Oke. Meski demikian, Darussalam menilai tetap perlu ada pembaruan fitur atau menu dalam aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Salah satu fitur yang diusulkan yakni kelas pajak sebagai wadah para akademisi dan tax center belajar tentang pajak. Saya setuju ini. Menurutnya, fitur kelas pajak tersebut juga perlu dibuat bertingkat dari level elementary, intermediate, hingga advance. Oke. Dulu saya ikut Brevet. Sampai hari ini Brevet itu masih banyak. Bahkan sekarang sudah online di mana-mana gitu. Yang gua masih bingung ya, kenapa masih ada orang mau bayar untuk dapatin ilmu. Ilmu itu sudah gratis, guys. Ilmu itu sudah gratis, teman-teman. Ada di unif.mekari.com, ada di YouTube lah, ada di Google. Apapun pertanyaan Anda tentang pajak, itu ada jawabannya di YouTube. Oke, yang sifatnya eksak ya, bukan yang sifatnya praktikal. Yang praktikal seperti konsultan ini kan berbeda-beda, baik case by case. Tapi kalau sifatnya pengetahuan umum tentang pajak, pengetahuan yang sifatnya sudah dasar-dasar pajak, itu ada di YouTube, ada di Google, ada di mana-mana. Dan itu semua gratis. Oke, jadi teman-teman kalau mau menguasai pajak, nggak usah ikut Brevet. Tapi ikutlah kelas-kelas yang gratis di Unif Mekari, di YouTube, di Google, dan termasuk di sini nanti nih, mudah-mudahan ada nih gitu. Jadi nggak usah ikut Brevet lagi, maksudnya nggak usah bayar gitu untuk ilmu, kecuali ujian sertifikasi. Teman-teman perlu, karena itu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi, mendapatkan izin gitu. Tapi kalau
kalau brevet ilmunya itu gratis, ilmu itu sudah ada di mana-mana. Teman-teman tinggal belajar secara online, oke? Kalau nggak mau, tanya saya. Maksudnya kalau mau tahu, tanya saya. Kita bisa kasih semua link-linknya gratis. Gitu. Sementara itu, Herman Juwono, mewakili Ketua Umum Kadin, menilai aplikasi M-Pajak akan menjadi media komunikasi yang lebih akrab antara Fiskus dan wajib pajak. Ini saya nggak ngerti nih maksudnya nih. Apalagi layanan pada aplikasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Artinya, tidak ada kendala komunikasi lagi antara wajib pajak dan Fiskus karena namanya aplikasi kan 24 jam terbuka. Ya 24 jam, tapi kan petugasnya nggak 24 jam dong, bos. Ya lah. Oke. Jadi, sampai hari ini nih, saya sendiri sebagai konsultan masih sering mengalami masalah komunikasi dengan Fiskus, komunikasi dengan pihak pajak itu selalu terjadi kendala. Kendalanya itu bukannya masalah gimana. Kadang-kadang lama dibalas, kalaupun dibalas tidak langsung solutif gitu loh. Oke, contoh nih, WA-nya di WA nggak dibalas-balas atau lama dibalasnya. Didatangin ke KPP, KPP-nya tutup. Terus kalau ditelepon, teleponnya nggak diangkat gitu. Kering pajak apalagi, goodbye deh. Kering pajak, saya nggak tahu, saya udah cukup lama ya, nggak bisa hubungin kering pajak. Dihubungin, nggak bisa masuk atau nggak diangkat. Pokoknya ada aja masalah dengan kering pajak. Di Twitter juga di-mention, nggak dibalas-balas. Dibalasnya beberapa hari kemudian. Waduh, mending gue langsung ke KPP beresin. You know? Oke. Sekarang kan lagi masanya mesti online gitu. Mesti KPP sendiri tutup. Jadi agak susah. Jadi WP itu masih merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan pajak. Ini ada jurang yang mesti diberesin gitu loh. Kenapa sih nggak gini? Kenapa sih nggak di aplikasi ini atau di DJP online di bagian profil kita kan sudah ada nama AR-nya tuh. Ya langsung aja dikasih nomor WA-nya berapa gitu loh. Satu AR dikasih satu nomor aja, nomor dari pemerintah, nomor WhatsApp gitu sehingga dia bisa komunikasi langsung dengan WP-nya gitu kan mudah. Kalau nggak di aplikasi ini aja. Kalau nggak by email juga bisa, tapi tolong dong dibalasnya langsung gitu, dibalasnya dalam waktu berapa menit, boleh nggak nyampe 1 hari dah mesti balas gitu, dan balasannya mesti solutif. Nah ini customer service seperti itu sangat-sangat diperlukan supaya masyarakat tuh senang, masyarakat dia merasa dilayani dengan baik sehingga dia mau bayar pajak pun nggak ragu-ragu gitu. Oke, semoga DJP mau mendengarkannya. Oke, Herman juga berharap layanan pada M-Pajak dapat terus berkembang. Menurutnya kemudahan dalam pelayanan akan menguntungkan bagi semua wajib pajak, terutama para pelaku usaha. Yes. Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, Pak Iwan Juniardi, menyatakan aplikasi M-Pajak akan membuat layanan lebih personal, lebih mudah, dan cepat. Setuju. Menurutnya, DJP juga akan terus mengembangkan aplikasi tersebut. Benar-benar M-Pajak akan agile. Dia akan sebagai landing page atau sebagai back office. Kita tunggu ya janjinya ya. Seberapa baik janji ini akan dilaksanakan. Saat ini, M-Pajak telah menyediakan layanan yang memudahkan wajib pajak membuat kode billing sebelum membayar pajak. Kode billing ya mudah sekali lah. Selain itu, aplikasi juga menyediakan kartu NPWP elektronik. Nah, ini banyak orang bertanya-tanya, NPWP ini kok bagus ya fotonya? Di mana dapatinnya? Itu elektronik. Jadi banyak orang merasa fancy juga, bagus juga nih bisa elektronik begini. Tapi ke KPP tetap disuruh fotokopi. Kan goblok. Sorry, mohon maaf. Maksudnya ke KPP tetapnya mesti fotokopi KTP. NPWP kan semua sudah online, kenapa mesti fotokopi lagi gitu. Tinggal pakai foto aja cukup. Kedepan aplikasi M-Pajak akan terus dikembangkan dan memuat sedikitnya 4 fitur baru. Misalnya, fitur mengenai informasi pajak yang bersifat massal. Nggak ngerti. Layanan yang bersifat transaksional seperti pelaporan SPT. Setuju. Dan pembukuan sederhana. Pembukuan sederhana nih nggak ngerti juga nih. Accounting itu tidaklah semudah yang teman-teman bayangkan. Kalau teman-teman bukan orang accounting, bukan orang pajak, pembukuan itu tidak mudah. Oke, justru pembukaan itu sangat-sangat complicated gitu ya. Makanya orang accounting belajar 4 tahun. Lulus S1 tetap nggak bisa bikin pembukuan. Seperti saya dulu maksudnya.
Autentikasi, nah autentikasi, wah boleh nih autentikasi. Jadi nggak usah by email lagi, langsungnya by aplikasi sini kalau bisa. Seperti Google gitu, autentisasinya pakai aplikasi gitu. Serta pengembangan kolaborasi dengan lembaga lain seperti perbankan. Oke. Oke. Sekarang kita akan langsung tes ya teman-teman. Kita langsung tes aplikasi ini. Tadi saya ada tes sih, cuman sekarang saya tes ulang buat teman-teman bisa lihat. Oke, screen recording. Alright. Oke, ini adalah aplikasi M-Pajak ya, dari DJP. Kita buka. Nah, kemudahan membayar pajak. M-Pajak memudahkan Anda dalam membuat kode billing. Kode yang harus dibuat sebelum membayar pajak. Oke. Kemudahan mengakses informasi tentang pajak. Segala informasi tentang pajak bisa Anda temukan dengan mudah. Oke, segala informasi ya, dia bilang. Temukan informasi ATM dan KPP terdekat. Tidak ada lagi kesulitan yang akan Anda dapatkan untuk mencari ATM ataupun kantor pelayanan pajak terdekat. Buat apa ya? Buat bayar pajak. Oke, kan bayar pajak online. Ngapain nggak ATM? Oke, mulai. Dia mesti minta location supaya nanti bisa kasih tahu KPP terdekat. Oke, di atas dia ada pengumuman. Ini insentif pajak diperpanjang ya sampai dengan 31 Desember. Teman-teman sudah tahu ya di PMK 82. Oke, hari pajak 14 Juli. Oke. Saluran telepon klaim pajak 1.500-200 dan live chat di pajak.go.id. Ini adalah saluran yang bikin mumet, bikin susah. Sampai hari ini masih sering bermasalah. Klaim pajak dan live chat ini. Dulu waktu awal masih bagus sekali. Sekarang, waduh, kayaknya sejak pandemi udah bermasalah sekali. Oke, tenggat pajak. Tenggat pajak, lihat semua. Pelaporan SPT masa tanggal 21 Juli. Pelaporan SPT masa PPN 2 Agustus. Masa Juni nih ya. Jadi kalau tanggal 20 itu di hari libur atau tanggal merah atau Sabtu, maka dia akan mundur 1 hari setelahnya, di hari Seninnya. Ini karena tanggal 20 Juli itu tanggal libur, tanggal merah kalau nggak salah. Sehingga batas pelaporan dimundur 1 hari ke tanggal 21. Oke, KPP terdekat. Oke, KPP terdekat. Kayaknya nggak terlalu guna. Bisa dicek di Google Maps. Oke, nah peraturan perpajakan. KMK 40 2021. Oke, PMK 92. Oke, KMK, PMK 74, PMK 83. Kita lihat semua. Nah, ini adalah peraturan perpajakan. Oke. Yang lucu adalah teman-teman, kalau teman-teman klik lihat selengkapnya, nggak bisa dibuka isinya nih. Ini nggak bisa dibuka, diklik dimanapun nggak bisa dibuka. Isi peraturannya apa ngomongnya gitu loh. Kenapa sih nggak tinggal kasih satu link aja, lariin ke pajak.go.id atau langsung munculin PDF-nya gitu loh. Begitu susahnya kan bikin link seperti itu. Saya nggak tahu ya, ini mungkin orang-orang IT lebih paham. Ya ini kan dikasih tahu cuman judulnya doang, tapi nggak bisa masukin ke peraturannya. Jadi buat apa? Oke. Nggak usah marah-marah ya. Jangan marah-marah. Oke, lanjut. Menu kedua di bawah, sebelah kanan itu e-billing ya. E-billing. Nah, inilah yang teman-teman bisa bikin e-billing. Oke, disuruh masukin nomor MPWP dulu. Contoh nomor MPWP saya adalah masukin password. Nah, ini teman-teman, dia suruh kita masukin email ya. Masukin ini, kode dari email. Ini problem karena setiap kali masuk harus konfirmasi email. Oke, alangkah baiknya kalau bisa dilakukan dengan cara yang lain seperti double autentifikasi atau cukup 1 kali aja gitu. Tapi kalau ini setiap kali login mesti masukin kode verifikasi dari email. Ini makan waktu dan tidak efisien gitu. Oke, verifikasi. Oke, nah kita masuk. Nah ini udah ada namanya di sini. Kode billing tidak ada riwayat. Oke. Nah sama ini KPP terdekat, peraturan perpajakan yang nggak ada guna tadi. Terus e-billing. Nah di sini kita bisa bikin e-billing. Oke, kita bikin e-billing. Jenis pajak, contoh PPh 21, masanya masa Juni.
tahun pajak 2021, anggaplah 200 ribu gitu. Oke. Oke, uraiannya kalau ada, buat kode billing. Oke. Teng-teng. Oke, e-billingnya selesai, teman-teman. Cuman masalahnya adalah kenapa e-billing ini tidak bisa dicetak. Jadi teman-teman hanya bisa nge-screenshot atau di-copy di sini, di kanan atas disalin nih. Kode billing telah berhasil disalin ke clipboard. Tapi nggak bisa di-print PDF-nya, nggak bisa diambil PDF-nya. Kenapa begitu susah? Saya nggak ngerti. Mungkin ini berhubungan dengan IT, berhubungan dengan aplikasi. Karena dia nggak bisa meng-create PDF atau bagaimana gitu ya. Nggak tahu deh kenapa. Karena kan e-billing ini kan nggak bisa begini, harus di-print. Karena kalau ada perusahaan tuh ada sebuah perusahaan itu kan ada step by stepnya, ada birokrasinya, nggak bisa langsung begini, mesti di print gitu loh. Ini kan birokrasi seperti ini kan mudah dipahami dong bagi orang yang bikin aplikasi, kenapa nggak bisa gitu. Oke, ini kita balik lagi. Nah di menu sebelah kiri atas, nah ini dikasih nama kita, terus nomor NPWP, ada emailnya di situ, ada profil. Nah kita masuk profil. Nah di sinilah kartu NPWP teman-teman bisa diklik satu kali, keluar NPWP-nya. Oke, keluar NPWP-nya nanti bisa di crop, bisa di screenshot. Jadi NPWP-nya sudah elektronik, bagus sekali. Oke, nama, NPWP, jenis, nomor NIK, tempat tanggal lahir, pekerjaan, email, tanggal terdaftar, KPP-nya kelihatan, tapi nggak ada nama AR-nya. Ini juga masalah. Nggak ada nama AR dan nggak ada nomor WA AR. Itu sangat-sangat penting gitu. Itu karena ketika saya punya masalah, orang pertama yang akan saya hubungin adalah AR. Kalau nggak bisa hubungin AR, cari konsultan. Sehingga cost of itu jadi tinggi gitu loh. Nanti nggak? Cost of compliance jadi tinggi, teman-teman. Gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sejauh ini, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan ada perbaikan dari DJP-nya ya teman-teman. Mudah-mudahan ada tambahan fiturnya lagi. Kita lihat. Tapi ini cukup bagus. Kita apresiasi negara sudah berusaha sebaik mungkin untuk membantu wajib pajaknya. Oke, terima kasih teman-teman.